Halo semuanya. Jadi sekarang kita bakal belajar bareng sistem utilitas tentang ini ya, bahan bakar dan pembakaran. Nah, sebelumnya topik-topik ini kita bakal fokus di dua aja, yaitu jenis-jenis bahan bakar, terus masuk ke reaksi bakaran. Nah, mulai dari jenis bahan bakar dulu. Nah, jadi kalau buat jenis bahan bakar ini umum ada 3 ya. Yang pertama tuh padat, cair, sama gas. Nah, kalau misalnya bahan bakar padat ini contohnya apa? Contohnya itu misalnya batu bara ya. Lalu ada biomasa. Lalu ada pellet. Terus apa lagi ya? Habis pellet itu ada arang kalau salah. Arang bukan ya? Sebentar. Iya, arang juga bisa di sini. Nah, apa itu pellet? Pellet itu sebenarnya biomasa yang apa ya? Ibaratnya tuh dipadatkan jadi kapsul gitu, makanya disebut pellet. Nah, habis itu kalau buat contoh yang bahan bakar cair ya, contohnya kayak minyak bumi ya, gasolin, kerosin dan lain-lain. Habis itu ada juga biodiesel ya, habis itu ada juga bioetanol dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau gas ini misalnya ada gas alam. Nah, nanti gas alam nih bentuknya macam-macam lagi, mulai ada LNG, CNG dan LPG ya. Terus selain itu juga yang versi terbarukan ada biogas. Biogas ini tuh aslinya C4. Nah, oke. Gue rasa itu aja. Nah, sekarang kita masuk ke sedikit perhitungan bahan bakar cair sama cair gas padat. Nah, jadi kalau misalnya perhitungan bahan bakar padat. Nah, perhitungan bahan bakar padat nih ada kayak istilahnya tuh LHV, HHV dan lain-lain. Oh, sebentar. Kita sebelum ini ada yang mau dibahas dulu. Jadi ini kan bahan bakar. Nah, bahan bakar ini merupakan, sebutlah, energi kimia. Nah, kita merubah bahan bakar ini menjadi sebuah listrikan. Nah, proses konversi dari bahan bakar energi kimia ke listrik ini dia tuh pasti melalui pembakaran dulu secara umum. Ya, jadi kurang lebih kayak ini kita punya bahan bakar, terus dipakai buat ngebakar, misalnya pembakaran. Nah, habis pembakaran yang terjadi itu misalnya kita bakal muncul semacam uap atau gas bertekanan tinggi. Lalu dari uap ini kita bakal masukin ke turbin buat gerakin dia. Habis dari turbin itu bakal jadi listrik, generator. Jadi ini tuh kayak siklus umum bagaimana bahan bakar tuh terkonversi jadi listrik. Terus kalau jadi listrik baru ini bisa didistribusi ke pabrik ya. Nah, habis ini kita baru masuk ke perhitungannya. Jadi kalau misalnya perhitungan bahan bakar padat, ini tuh ada beberapa hitungan, yaitu analisis proximat sama analisis ultimat. Nah, jadi
analisis proximat. Ini kita tulis dulu ya rumusnya baru jelasin. Nah, kalau proximat itu dia tuh adalah VM tambah FC ditambah abu ditambah M. Ini total harus 100% ya. Jadi si VM ini apa? VM ini volatile meter alias kayak zat yang menguap. Terus FC ini fixed carbon, abu ya abu, M di sini tuh artinya moisture atau kandungan air dalam bahan bakar padatnya. Sedangkan kalau analisis ultimate dia tuh lebih detail lagi, yaitu analisis secara elemen, setiap elemen mulai dari C, H, O, N, S, terus ada abu, habis itu ada moisture content. Ini juga harus 100%. Jadi di sini kita perhatiin kalau VM sama FC di Proxima itu bakal dipecah jadi ini lebih detail. Bedanya itu aja. Nah, oke. Jadi buat apa sih ada analisis Proxima sama Ultimate? Nah, tujuannya ini biar tahu komposisi bahan bakar. Ya, kan kalau misal kita punya biogas. Nah, biogas ini kandungan itu biasanya CH4 dan CO2 berupa campuran nih, sepaket mereka. Nah, biogas ini cara kita tahu kualitasnya cuman ya kita tahu komposisi ini misalnya 0,65%. Ini maksudnya 65%. Ya, sedangkan CO2 ini sisanya misalnya 35%. Nah, jadi intinya kalau misalnya fase gas atau bahan bakar cair, mereka tuh bisa ditentuin dengan cara gini, kayak apa sih, fraksi kayak gini. Mereka bisa dihitung MR-nya. Mereka bisa dianalisis satuan ininya, massa relatifnya. Sedangkan kalau bahan bakar padat, dia tuh karena kayak segumpalan padatan gitu, jadi kayak dia tuh susah buat diketahui kayak per bagian-bagian ini tuh apa ya. Makanya kita cara analisis itu harus berupa proximat atau enggak ultimat, pendekatan pengetahuan komposisinya kayak gitu. Jadi intinya kenapa bahan bakar padat ini ada istilah proximat dan ultimat, biar tahu komposisi tanpa mole. Kayak gitu. Tujuannya ada analisis proximat sama ultimat. Nah, itu kan kalau buat istilah komposisi ya. Ini tuh istilah komposisi. Nah, habis ini ada namanya istilah perhitungan kalor. Nah, perhitungan kalor dari bahan bakar ini ada HV sama LHV. Nah, BTW HV ini punya nama lain ya. Kalau gak salah apa ya? Kalau gak salah HV itu gross heating value deh, nama lainnya. Kalau LHV itu net heating value. Mohon koreksinya ya. Nah, jadi singkatnya HV ini kita bisa hitung pakai persamaan Dulong. Persamaan Dulong dia tuh rumusnya gini. HV dengan satuannya tuh megajoule per kilogram ya. Ini sama dengan 33,95 dikali fraksi atau persentase dari karbon, lalu 144,2 dikali komposisi H dikurangin komposisi O per 8 ditambah 9,4 komposisi sulfur. Oke. Nah, ini kita langsung masukin fraksi ya. Misal kalau C-nya itu 50%, kita masukin aja ini 0,5. Ya, jadi gak usah bentuk persentase lagi. Nah, sedangkan kalau misal LHV ini kita ngitungnya tuh pakai rumus gini. LHV ini masih sama mg per kg. Ini kita hitung dengan HV min N
dikali Hg dikali 9 komposisi H per 100 ditambah moisture content per 100. Nah, ini perlu kasih keterangan. N-nya itu banyak H2, banyak hasil H2O pada pembakaran. Sedangkan kalau ini tuh apa? Hg ya. Hg ini artinya itu apa? Hg itu artinya panas penguapan air. Nah, ini kisarannya tuh mungkin sekitar 2260 ya, udah mutlak segini. Atau nilainya bisa beda tipis. Oke, kalau MC apa? MC itu moisture content. Sama kayak moisture M doang, ini cuma beda dikit ya. Beda tulisan doang. Moisture content, kandungan lembab. Nah, terus apa ya? Ini udah hitungan HV LHV. Oh ya, sebelum kita lanjut, ini apa sih HV LHV itu? Nah, jadi misalnya kita bahas penjelasan dari heating value atau nilai dari pembakaran, nilai pemanasan. Nah, jadi yang namanya reaksi pembakaran ya, misalnya gue punya CH4 gas metan ya, terus ini kita bakar dengan O2, jadilah sebuah CO2 dan H2O tuh. Nah, ini kita setarain dulu, ini jadi 2. Nah, jadi dari pembakaran ini pasti kan akan menghasilkan entalpi pembakaran yang berupa negatif tuh ya, menghasilkan atau kalau di reaksi ini ditambah heat, sama aja kayak gitu. Nah, heat yang di sini yang diproduksi ini tuh kan kita namakan dengan HC atau entalpi pembakaran, entalpi combusting ya. Nah, HC ini itu kan istilah kalau di termokimia ya, di kimia. Nah, tapi kalau di utilitas atau di hubungan dengan bahan bakar gini, kita ini sebut HC itu adalah LHV atau sama dengan juga kayak HHV. Nah, jadi kapan si HC ini disebut LHV, kapan disebut HV? Nah, jadi entalpi C ini akan sama dengan LHV pada saat H2O produknya itu fasanya itu gas. Ya, sedangkan kalau jadi kalau entalpi pembakarannya ini disebut HV itu pada saat H2O yang dihasilkan tuh liquid. Maksudnya H2O tuh ini ya. Jadi tergantung perolehan atau perhitungan produksi H2O. Kalau H2O-nya gas, pakainya tuh LHV. Kalau H2O-nya cair, kita pakai HV. Habis itu ada hitungan lagi. Apa ya? Hitungan wet basis sama dry basis. Nah, wet basis, dry basis itu apa? Kan tadi di atas kita punya kayak komposisi C, H, O, N, S ya. Nah, bisa aja kalau di batu bara atau biomasa, C-nya itu ini ada istilah itu C yang masih mengandung kandungan basah, C wet, ada juga C dry, dan seterusnya. Kayak gitu. Makanya di sini dinotasikan dengan unsur X yang masih basah atau lembab, wet itu sama dengan X kering, dry, dikali 1 dikurangin MC. Dengan MC ini adalah persentase dari moisture content ya. Oke, lalu kalau HV juga sama. Jadi kalau misalnya HV, kalau misalnya dia wet, berarti di sini sama aja HV dry terus dikali 1 min MC kayak gitu. Perhitungan bahan bakar padat udah selesai. Terus kalau misalnya kita masuk ke perhitungan bahan bakar cair. Gue rasa kalau bahan bakar cair itu hitungannya tuh gak ada yang spesifiknya.
Jadi dia tuh pakai stoichiometry biasa aja. Nah, kalau perhitungan bahan bakar fasa gas, dia tuh benar. Oh iya, kalau bahan bakar gas dia tuh ada sedikit beda perhitungan HHV sama LHV. Jadi HHV-nya itu adalah penjumlahan dari fraksi dikali HHV masing-masing komponen. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya tuh misalnya gue punya biogas. Biogas ini sebenarnya misal kita tentukan terdiri dari CH4 65% dan CO2 35%. Nah, kan ini adalah fraksinya ya. Jadi kalau kita misalnya mau cari HHV dari biogas, HHV biogas, cara nyarinya itu adalah ya kita 065 dikali HHV CH4 kita tambahkan dengan 0,35 dikali HHV CO2 kayak gitu. LHV juga sama ya, yaitu tingkat penjumlahan dari fraksi dikali LHV-nya masing-masing unsur atau komponen. Soalnya bahan bakar gas ini pasti berupa campuran gitu loh ya. Habis itu kita udah selesai topik 1, kita bisa masuk ke topik 2. Topik 2 ini tentang reaksi pembakaran. Kenapa reaksi pembakaran? Karena pembakaran ini merupakan jembatan ya, konversi menjadi listrik. Nah, jadi kita di sini pembakarannya fokusnya ke bahan bakar padat. Misal di sini ada senyawa hidrokarbon CHO atau yang juga bisa di biomasa. Ini misalnya CX HY OZ. Terus akan kita bakar dengan oksigen O2. Ini akan menjadi CO2 ditambah H2O. Ini Y/2. Ini X. Ini Oh ya, ini tuh X ditambah Y/4 dikurangin Z/2. Ini cuma penyataan aja. Ini reaksi pembakaran bahan bakar padat dan cair juga sih. Terus kita punya aturan pembakaran. Kalau misal C dia tuh dibakar, itu bakal jadi apa? CO2 ya. H kalau teroksidasi atau dibakar dia bakal jadi H2O, bakal jadi air. Ini belum setara ya sebenarnya. S ini kalau misal kita bakar atau oksidasi dia bakal jadi SO2. Lalu nitrogen dia tuh kalau teroksidasi atau terbakar dia bakal jadi NO2 kayak gitu. Atau kadang NO juga bisa, cuman anggap aja NO2. Ini asumsi kalau sempurna, pembakaran sempurna, dia bakal jadi senyawa ini C jadi CO2, H jadi H2O, S jadi SO2, N jadi NO2. Nah habis itu kalau misalnya tidak sempurna, yang terjadi adalah C nya ini malah ngebentuk karbon dioksida. Terus kalau sulfur biasanya bisa jadi SO. Kalau bisa jadi SO kayak gitu, yang terbentuk kayak gitu. Habis itu udah ya. Mana ya? Habis ini apa? Oh bentar, ini ada perhitungan pembakaran udara berlebih. Alias excess air. Nah ini rumusnya tuh ini UX
sama dengan U nyata dikurangin U stoikiometri per U stoy dikali 100%. Nah, UX ini adalah udara persen udara berlebih. Kalau U nyata itu tuh laju alir udara nyata. Kalau ini stoikiometri ini laju alir udara stoikiometris. Nah, maksudnya gimana? Misalnya gini, contoh maksud. Lagi-lagi kita pakai contoh CH4 ya, sederhana. CH4 tambah O2 ini menjadi CO2 dan H2O. Ya, ini jadi 2, ini jadi 2. Misalkan di sini tentuin kalau CH4 ini 100 mol. Ya, dia tuh harus, biar dia reaksi sempurna berarti di sini dia harus 100 juga kan. Biar ini gak bersisa. Ya. Ini ngikutin jadi 100, ini jadi 200. Stoikiometris gitu. Otomatis di sini 200 kan. Nah, terus di sini kalau misalnya 200, kan ini bakal habis ya. Maka dari sini kita sebut excess air-nya sama dengan 0. Karena gak ada yang bersisa kan, yang berlebih. Tapi kalau misal excess area itu kita lebihkan misalnya 400, di sini kan bakal bersisa jadi ada 200 kan. Nah, di sini kita bisa masukin ke rumus kayak gini. U nyata itu adalah U mula-mula, berarti kan 400 min 200 per 200 dikali 100%. Berarti ini berapa? Ini coret jadi 2 per 2 dikali 100%. Oh, berarti di sini excess air-nya itu adalah 100%. Karena dari 200 kita lebihkan 200 lagi. Kayak gitu. Itu cara ngitung contohnya. Habis itu perhitungan terakhir di reaksi pembakaran ini yang paling inti ya, kita bahas tentang neraca energi dari pembakaran. Nah, neraca energi pembakaran ini gimana? Umumnya kita punya blok kayak gini. Blok ini adalah blok pembakaran atau ini unit furnace. Nah, di sini pembakaran ini pasti komponen utama itu kita punya bahan bakar atau fuel. Lalu aliran kedua kita bakal punya udara. Baru yang terakhir nih kita punya gas buang, gas cerobong, kita sebut dengan flue gas. Istilah termnya kayak gitu. Nah, karena ini kan pembakaran ya. Pembakaran ini kan exotherm. Berarti dia di sini bakal melepas kalor kan. Betul. Jadi kalau misalnya kita bikin in sama dengan out di sini, maka yang terjadi adalah gini. Q-nya sama dengan ini apa? H out min H in. Ya kan? Nah, ini kan tapi buat kasus neraca energi tanpa reaksi. Cuma karena dia neraca energi dengan reaksi ya pembakaran tuh, maka kita harus perhitungan ininya apa sih, entalpi reaksinya, entalpi combustion pembakaran. Maka di sini kita bakal masukin LHV-nya. Kayak gitu. Atau LHV. Gitu deh. Jadi ini rumusnya. Kalau ditanya kalor yang terlibat di sini. Nah, kalau misalnya Q-nya ini gas 100%, maka kita sebut dengan Q use ini sama dengan sekian persen dari LHV. Kayak gitu. Ya. Karena yang namanya konversi dari sini LHV ke sini itu gas 100%. Pasti ada efisiensinya. Nah, habis itu H out ini rumusnya apa? Kalau H out ini kita pakai rumusnya tuh M flue gas Fg ya kita sebutnya. Terus kita pakai CP campuran dari flue gas. Lalu pakai T flue gasnya dikurangin T referensi. T referensi ini bisa apa aja ya? Mungkin bisa 25 derajat Celcius ataupun yang lain-lain. Lalu kalau misalnya H in ini rumusnya tuh ya singkatnya ya H in tuh berarti H of fuel ditambah H udara. Sama kayak gini sih, bedanya ini berarti kan
Kalau H fuel itu berarti M fuel dikali CP fuel dikali T fuel bahan bakar dikurangin T referensi. Terus kalau ditambah H udara berarti M udara, ini CP udara. Terus ini T udara dikurangin T referensi, kayak gitu. Nah, ini kan kita punya CP ya. CP ini merupakan CP campuran. Misalnya cara ngitung CP campuran tuh gimana? Misal kita nentuin CP campuran udara. Caranya kita adalah menjumlahkan fraksi dikali CP masing-masing dari komponennya. Udara kan terdiri dari O2 sebanyak 0,21 dan N2 itu 0,79 ya, betul. Nah, lalu di sini kita pengen gabungin keduanya. Jadi misalnya O2 berarti 0,21 dikali CpO2 ditambah dengan 0,79 dikali CpN2. Nah, ini merupakan CP dari udara. Kayak gitu cara ngitung CP campurannya. Ya, gue rasa itu aja buat soal dari bab pertamanya, bahan bakar. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih.